Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat karunia-Nya serta nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul via online untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul penerapan algoritma Cummins untuk clustering data kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Baik, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Bayu Setiawan, ada Mas Iqbal Tawakal, ada Mas Athanasius Carlos Priwahyuda, dan saya sendiri Misbahul Anam selaku moderator pada presentasi kali ini. Baik, sebelum saya ke materi, sebelumnya mohon izin Pak Edi untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami ini. Pengertian. Algoritma Cummins adalah teknik serialisasi yang mengelompokkan data berdasarkan pusat klaster terdekat atau sentroid. Di mana tujuan dari algoritma Cummins ini adalah untuk mengelompokkan data dengan tingkat kesamaan tertinggi di antara klaster yang dicapai dengan menghitung tingkat kemiripan klaster berdasarkan jarak terkecil antara sentroid dan data. Nah, terus bagaimana untuk penerapan algoritma Cummins ini pada data kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah? Dan apa kelebihan, kekurangan dalam penerapannya? Berikut akan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Mas Bayu Setiawan. Mohon waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk kelebihan sendiri ada 3. Untuk kelebihan ada 3 dan kurangan juga ada 3. Yang pertama, kelebihannya adalah algoritma ini mudah diimplementasikan dan dipahami. Yang kedua, Cummins dapat menangani dataset besar dengan cepat, dapat digunakan untuk berbagai jenis data dan aplikasi. Dan kekurangannya adalah pengguna harus menunjukkan jumlah klaster sebelumnya yang bisa menjadi tantangan. Yang kedua adalah outliner dapat mempengaruhi posisi sentroid dan hasil clustering. Hasil clustering dapat bervariasi tergantung pada inisiasi sentroid yang dipilih. Dan proses algoritma Cummins tersebut ditentukan oleh jumlah klaster yang diinginkan. Untuk setiap data dalam dataset dihitung jarak antara data tersebut dan setiap sentroid dan tugaskan setiap titik ke sentroid terdekat. Hitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata titik data yang ditugaskan ke masing-masing klaster. Ulangi langkah 1 dan 2 hingga tidak ada perubahan dalam penugasan klaster atau sentroid. Hasil ini dapat divisualisasikan atau dianalisis lebih lanjut untuk mendapat wawasan dari data. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya mengenai dataset yang kita gunakan dan pengujian pengurangan variabel dan nilai yang akan dijelaskan oleh Mas Athanasius Carlos. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih Mas Misbah untuk ketersediaan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang datasetnya dulu. Ini kita menggunakan dataset tentang kemiskinan di Jawa Tengah. Nah, dari bentuk ini kita mengubah bentuknya itu menjadi abjad seperti A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Dan untuk datanya di sini kita menggunakan kurang lebih sekitar 35 data. Setelah dataset itu berhasil kita kumpulkan, selanjutnya kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap berikutnya itu kita akan mulai pengecekan nilai hilang. Nilai hilang ini dalam artian nilai yang tidak ada dalam dataset yang kita punya. Untuk prakteknya saya kembalikan kepada Mas Misbah untuk lanjutkan ke Mas Iqbal Tawakal. Baik, terima kasih Mas Carlos. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Carlos. Selanjutnya mengenai alur proses bagaimana sih cara kerja algoritma Kamins ini. Pada kesempatan ini kebetulan oleh rekan kami. Pada Mas Iqbal Tawakal, waktu dan tempat kami persilahkan, Mas. Nah, yang pertama itu kita harus input kalau datanya berbentuk CSV. Lalu di sini kita akan menentukan nilai K yang paling optimal dengan cara menggunakan operator multiply, di mana operator ini bisa mengecek beberapa klaster secara bersamaan. Nah, di sini klaster 2 itu saya menentukan untuk pembagian klasternya itu menjadi 2, dan operator klaster 3 itu menjadi klaster berjumlah 3, dan yang keempat itu berjumlah dengan menggunakan indeks DBA. Saya menghitung K yang paling optimal di proses ini. Next slide. Nah, dari perhitungan ketiga clustering tersebut, di sini didapatkan bahwa yang K-nya berjumlah 2 itu indeks DBI-nya itu 0,088. Sedangkan untuk K-nya 3 yaitu 0,074. Cek. Nah, di sini untuk K yang paling optimal itu klaster 4, di mana hasilnya seperti tabel berikut, di mana klaster 0 itu terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, dan seterusnya. Next slide. Dan untuk klaster 1 itu dari Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Dan untuk klaster 2 itu ada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Brebes. Next slide. Dan klaster terakhir yaitu klaster 3 itu ada Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, dan seterusnya.
Lanjut baik. Nah, di sini saya menampilkan diagram dari clustering tersebut. Di cluster 0 sampai cluster 3 itu bisa dari grafik. Lanjut baik. Terus selanjutnya saya menggunakan diagram. Nah, dari slide ini dijelaskan bahwa rata-rata sentroid jaraknya itu masing-masing, dan yang digunakan itu yang K4, di mana jaraknya itu rata-rata di 12455797110.757. Sedangkan jarak per klasternya itu 865 390.572.386. Untuk klaster 1 itu 95.295.6414.023. Keduanya itu sendiri 40.435.42.938, dan untuk klaster terakhir itu rata-ratanya sebesar 124.030.903.666 dengan indeks David Golding itu sebesar 0,069. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Mas Iqbal. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan ya pada presentasi kali ini. Kesimpulannya dari presentasi ini, penerapan algoritma kami untuk cluster atau mengkelompokkan data kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah didapatkan hasil 4 cluster, di mana pada cluster tersebut cluster 1 menempati cluster tertinggi, data kemiskinan yang tertinggi. Mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada yang kami hormati sebagai dosen pengampu Bapak Ibu. Maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.